Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Kali ini saya akan membahas latihan soal menikmati novel bahasa Indonesia kelas 12. Dalam soal ini saya akan membahas materi menganalisis unsur intrinsik dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam novel. Jadi silahkan teman-teman simak soal pembahasan dari saya. Oke, kita lanjut soal yang pertama ya. Soal yang nomor 1 ya. Baik. Di sini teman-teman, sahabat-sahabat, saya tidak akan membacakan semua teks dari soal yang saya bahas pada kesempatan kali ini, tetapi saya akan langsung membahas dari soalnya ya. Saya tidak akan membacakan teksnya, silahkan teman-teman nanti baca sendiri teksnya dan sambil memahami bagaimana cara menganalisis soal, sehingga teman-teman dapat mudah dalam mengisi soal bahasa Indonesia. Baik, silakan cermati soal nomor 1, bacalah kutipan novel berikut. Baik, unsur intrinsik yang paling dominan dalam kutipan di atas adalah ya. Jadi di sini teman-teman mencari unsur yang paling dominan, unsur intrinsik yang paling dominan yang ada di dalam teks tersebut. Nah, jadi kutipan tersebut sebenarnya itu lebih menekankan pada penggambaran suasana ya. Penggambaran suasana, tempat, kemudian rumah tua di ujung jalan yang membawa kenangan masa lalu bagi tokoh Bima. Maka oleh karena itu unsur yang paling dominan yang ada di dalam teks tersebut adalah ini merupakan unsur latar. Nah, kenapa latar? Karena kata kunci di sini adalah di situ ada rumah tua, masa kecil, kenangan, suasana sedih. Ini menggambarkan adalah suatu unsur intrinsik bagian latar, karena latar itu kan ada latar tempat, latar suasana, latar waktu, dan lain sebagainya. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut soal yang nomor 2. Nah, bacalah kutipan novel berikutnya. Sudut pandang, ini sudut pandang yang digunakan dalam kutipan novel di atas ya. Baik, sudut pandang yang digunakan dalam kutipan di atas itu menggunakan sudut pandang orang ketiga ya. Menggunakan sudut pandang orang ketiga terbatas. Kenapa terbatas? Karena narator pada teks di atas itu hanya mengetahui perasaan dan pemikiran tokoh utama Rani. Nah, sedangkan perasaan ayahnya hanya digambarkan melalui tindakan, sehingga jawabannya di sini adalah orang ketiga terbatas. Nah, kata kuncinya kenapa jawabannya orang ketiga terbatas? Di situ ada Rani tahu, ia harus. Nah, maka narator di atas ini mengetahui perasaan tokoh utamanya saja, sehingga tidak mengetahui semua karakter tokoh seperti itu. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 3. Bacalah kutipan novel berikut. Amanat. Oke, di sini amanat yang terkandung yang dapat diambil dari kutipan tersebut adalah amanat. Kalau kita lihat dari teks di sini bahwa kutipan ini dengan jelas menyampaikan pesan moral ya. Pesan moral bahwa kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan dan menjadi dasar dalam hubungan antar manusia, sehingga kata kuncinya di sini, kenapa di situ termasuk pesan moral? Kata kuncinya adalah kejujuran, integritas, hubungan,
kebohongan dari orang yang dipercaya. Jadi jawabannya yang C. Oke. Lanjut nomor 4. Nah, bacalah kutipan novel berikut. Nah, latar suasana yang tergambar dalam kutipan di atas. Latar suasana. Perlu diketahui bahwa latar itu ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Yang di sini yang diminta adalah latar suasana. Ya. Jadi latar suasana di sini ini apa di dalam teks ini? Kalau kita lihat dari teks di atas ini bahwa kutipan tersebut ini menggambarkan suasana yang penuh dengan kesedihan. Ya, penuh dengan kesedihan. Dengan kata kunci apa di situ? Langit mendung, langkah gontai, jiwa kosong, kesedihan, sehingga deskripsi langkah gontai, jiwa kosong, dan langit yang mendung ini menggambarkan bahwa suasana di dalam cerita tersebut adalah sedih. Nah, jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut soal nomor 5. Nah, bacalah kutipan novel berikut. Nah, penokohan yang terdapat dalam kutipan di atas menunjukkan bahwa Doni adalah seorang yang memiliki karakter apa sih Doni, penokohan ini. Jadi kalau kita lihat dari teks di atas, bahwa Doni ini digambarkan sebagai seorang yang tekun, seorang yang belajar dengan penuh semangat. Hal ini tentu si Doni ini menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang disiplin dalam mengejar cita-citanya. Jadi kira-kira karakter si Doni ini punya karakter yang seperti apa? Kata kuncinya di sini yang perlu teman-teman cari, tekun, ya. Belajar penuh semangat, kerja keras. Artinya di sini memiliki penokohan yang sangat disiplin, ya. Disiplin. Jadi jawabannya yang C, ya. Oke. Baik, lanjut ke soal nomor 6, ya. Bacalah kutipan novel berikut. Oke. Latar waktu dalam kutipan di atas. Oke, latar waktu. Tentu ini sangat mudah sekali soalnya, ya. Kita disuruh mencari latar waktu. Kira-kira waktu yang ada di dalam teks itu waktunya kapan? Jelas ya, di situ ada setiap malam langit berbintang, kata kunci di situ. Berarti jawabannya yang D. Oke. Jawabannya yang D, ya, malam. Baik, kita lanjut nomor 7. Bacalah kutipan novel berikut, ya. Di sini teman-teman disuruh mencari konflik batin yang dialami Arman dalam kutipan di atas disebabkan oleh apa, gitu ya. Jadi konflik batin yang dialami Arman itu disebabkan oleh apa? Oke. Baik, kita coba memahami kutipan di atas, ya. Kutipan di atas ini menunjukkan, ya, bahwa Arman masih terbebani oleh kenangan masa lalu yang menyebabkan konflik batin dalam dirinya. Kata kuncinya apa di sini di dalam teks tersebut? Kira-kira, ya, di situ ada kenangan pahit, ya. Kata kuncinya ada kenangan pahit, kemudian hati hampa. Artinya di situ menunjukkan bahwa disebabkan oleh kenangan masa lalu. Jadi jawabannya yang A. Oke, jawabannya yang A. Oke, ini ya. Jawabannya yang A. Oke. Lanjut nomor 8. Ya, ini masih berkaitan tentang teks, ya.
Jenis alur yang digunakan dalam kutipan di atas, ya, bahwa alur itu ada alur maju, ada alur mundur, juga ada alur campuran. Nah, dalam teks di atas ini termasuk alur apa? Ya. Kalau kita lihat dari teks ini menunjukkan bahwa peristiwa yang berlangsung secara kronologis, artinya kronologis itu diceritakan dari awal sampai akhir. Ya. Kata kuncinya di mana? Kok bisa menunjukkan peristiwa yang berlangsung secara kronologis? Di situ kata kuncinya berjalan menyusuri jalan setiap hari, sesuatu yang berbeda. Ini kata kuncinya, berarti kalau peristiwa itu menunjukkan berlangsungnya secara kronologis, sehingga ini termasuk alur maju. Jadi jawabannya yang A. Oke. Baik, kita lanjut ke nomor 9. Oke ya. Sudut pandang yang digunakan dalam kutipan di atas. Kembali lagi kita membahas sudut pandang. Oke ya, sudut pandang. Jadi dalam cerita tersebut kira-kira menggunakan sudut pandang apa? Nah, ya, sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, akuan, sudut pandang orang ketiga, diaan. Jadi di sini ini sudut pandangnya apa dalam cerita tersebut. Nah, kalau kita lihat dari teks, narator hanya mengetahui pikiran dan perasaan Dewi, sehingga sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga terbatas. Orang ketiga terbatas. Dewi termenung, kata kuncinya di sini. Dewi termenung, teringat kembali, ya. Jadi di sini jawabannya yang C. Oke ya. Jawabannya yang C, orang ketiga terbatas. Baik, kita lanjut soal yang nomor 10. Bacalah kutipan novel berikut. Amanat yang dapat diambil dari kutipan tersebut. Nah, kita bahas soal amanat lagi ini. Masalah amanat. Ya. Amanat yang dapat diambil dari kutipan tersebut adalah apa ya kira-kira ini? Kalau kita lihat dari teks ini ya, bahwa kutipan di atas itu mengajarkan bahwa setiap keputusan itu harus diambil dengan pertimbangan matang karena memiliki konsekuensi. Jadi amanat yang disampaikan dalam teks ini, keputusan harus diambil dengan hati-hati, gitu ya. Maka kata kuncinya di situ adalah keputusan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi, sehingga kita harus hati-hati dalam mengambil tindakan, mengambil keputusan. Jadi jawabannya yang A. Oke. Soal nomor 11. Soal nomor 11. Latar suasana dalam kutipan di atasnya. Kita mencari lagi nih suasana dalam kutipan, dalam teks. Baik. Jadi kalau kita lihat teks, bahwa suasana ini menggambarkan suasana yang sedih. Ya. Kata kuncinya di situ hujan deras, jalanan sepi, tatapan kosong, ya. Itu salah satu suasananya sedih. Jadi di sini mana yang sedih? Jadi jawabannya yang C. Iya, C. Jawabannya yang C. Oke, silakan teman-teman nanti baca sendiri teksnya. Ini hanya saja saya ingin mempersingkat durasi video saja, karena kalau nanti dibacakan semuanya khawatir videonya akan terlalu panjang. Oke, kita lanjut nomor 12 ya kan. Nomor 12, penokohan yang terdapat dalam kutipan di atas menunjukkan bahwa Rita adalah seorang yang seperti apa. Ingat, tokoh dan penokohan itu berbeda ya, teman-teman. Jadi kalau penokohan di sini lebih ke karakter si tokoh tersebut. Jadi kira-kira
tokoh di dalam cerita ini memiliki karakter yang seperti apa ya. Jadi kalau kita lihat dari cerita bahwa Rita ini digambarkan sebagai seorang yang rendah hati ya, sebagai seorang yang rendah hati. Kemudian eh, ia tetap mau membantu teman-temannya. Artinya di sini kata kuncinya adalah rendah hati, membantu teman-temannya. Berarti di sini apa? Ya rendah hati ya, C ya ini ya. C. Suasananya rendah hati. Penokohannya, sifat karakter dari tokoh si Rita ini adalah seorang yang rendah hati. Oke, baik kita lanjut nomor 13 ya. Kita lanjut ke nomor 13. Tokoh dalam kutipan di atas digambarkan sebagai pribadi yang seperti apa? Oke. Ini masih penokohan ya. Masih penokohan. Jadi kalau kita lihat teks ini bahwa di situ meskipun menghadapi kesulitan, tokoh dalam kutipan di atas itu masih bersifat kuat dan tegar ya. Artinya apa? Ini memiliki pribadi yang tegar. Kata kunci di situ senyum cerah. Walaupun banyak masalah tapi tetap memiliki senyum yang cerah ya. Di situ ada beban hidup. Beban hidup tetapi tetap senyum yang cerah. Artinya di sini memiliki pribadi yang tegar. Oke, berarti jawabannya yang C. Oke. Oke, kita lanjut soal nomor 14 ya. Kita lanjut nomor 14. Tema yang diangkat dalam kutipan di atas. Oke, tema kira-kira apa ya temanya ini? Kalau kita lihat secara teliti ya, dari teks ini kira-kira temanya apa ya? Dalam teks itu menampilkan tema perjuangan ya, dalam menghadapi rintangan hidup untuk meraih kesuksesan. Kata kuncinya di sana apa? Kata kuncinya jatuh, bangkit, dan kesuksesan. Artinya di sini ada perjuangan ya. Ada perjuangan sehingga jawabannya apa? Ada perjuangan, ya terjatuh bangkit lalu berlari lagi, tidak peduli bahwa sering ia gagal. Ia percaya bahwa kesuksesan hanya soal waktu. Jadi di sini jawabannya tentang perjuangan ya. Perjuangan. B. Perjuangan. Oke, B. Tentang perjuangan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 15. Soal nomor 15, latar tempat. Oh, ini sangat gampang sekali ini ya. Tentu ini sepertinya soal mengecoh ini. Tentu teman-teman harus lebih teliti lagi dalam membaca soal atau menganalisis membaca sebuah teks. Kemudian kalau kita lihat dari kutipan di atas, gema lonceng sekolah yang berdentang keras mengingatkan Riko akan tugas yang belum ia selesaikan. Latar tempat, kira-kira latar tempatnya di mana di situ? Nah, kutipan di atas ini menunjukkan latar tempat di sekolah. Kenapa di sekolah? Di situ ada kata adanya referensi lonceng sekolah. Makanya di situ menjadi kata kunci bahwa lonceng sekolah itu seolah-olah latar tempatnya memang di sekolah ya. Latar tempatnya di sekolah. Jadi jawabannya di sini yang ini yang C. Baik, kita lanjut ke nomor 16 ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 16. Oke. Jenis alur. Kita ke alur lagi nih. Jenis alur yang digunakan dalam kutipan di atas.
Kira-kira menggunakan alur apa ini? Oke, ketika kita lihat dari teks di atas, ini menunjukkan adanya perpaduan antara kejadian saat ini dan kilas balik ke masa lalu. Ya, kilas balik ke masa lalu. Artinya di sini jawabannya alur campuran, alur yang C. Alur campuran. Kenapa? Di situ ada kata kunci kembali, rumah kecil, kenangan. Ini termasuk ke alur campuran. Baik, kita lanjut ke soal nomor 17 ya. Sudut pandang yang digunakan. Sudut pandang yang digunakan dalam kutipan di atas. Oke. Kalau kita baca kutipan di atas bahwa penggunaan kata aku ya, ini menunjukkan bahwa sudut pandang yang digunakan adalah orang pertama. Nah, jadi di situ kata kunci aku merasa keputusan paling benar, ini termasuk ciri-ciri sudut pandang. Jadi jawabannya yang A. Oke. Sudut pandang orang pertama akuan. Baik. 18. Latar yang dominan dalam kutipan di atas. Oke. Kira-kira latar yang dominan dalam teks ini latar apa? Oke. Ya. Latar apa kira-kira yang dominan dalam teks ini? Tentu kira-kira lebih ke latar waktukah, tempat, suasana, sosial, atau psikologis. Oke. Kalau kita baca dalam teks ini sebenarnya menunjukkan suasana kehidupan di desa yang hangat dan akrab. Ada kata kuncinya di situ, di desa kecil, kehidupan lambat, suasana hangat. Artinya di sini menunjukkan dalam teks ini lebih dominan ke latar suasana. Jadi apa? Jadi jawabannya yang C. Oke. Lanjut soal nomor 19. Nomor 19, penokohan Rina dalam kutipan di atas menunjukkan sifat yang seperti apa? Oke, kalau kita lihat dari soal dari kutipan di atas itu bahwa Rina ini digambarkan sebagai seorang yang altruistis. Apa itu? Selalu mengutamakan kepentingan orang lain. Jadi kata kunci di dalam teks itu mendahulukan kepentingan orang lain, kebahagiaan orang lain. Artinya di situ memiliki sifat altruistis. Oke, jawabannya yang B. Oke. Lanjut soal nomor 20. Soal nomor 20 ini gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam kutipan di atas adalah hujan deras turun tanpa henti, seolah langit sedang menangisi perpisahan mereka. Jadi kalau kita lihat dari kutipan di atas, ini menggunakan personifikasi dengan memberikan sifat manusia, menangisi kepada langit. Artinya di sini menggunakan gaya bahasa personifikasi. Kata kuncinya di sini. Nah, langit menangisi, hujan deras. Nah, artinya di sini gaya bahasa personifikasi. Jadi jawabannya yang B. Oke, soal nomor 21 ya. Nah, ini kita akan memasuki soal menikmati nilai-nilai yang terkandung dalam
novel. Oke. Nilai yang terkandung dalam kutipan tersebut. Nilai yang terkandung dalam kutipan tersebut. Kira-kira dalam kutipan di atas ini mengandung nilai apa? Bahwa nilai dalam novel itu ada nilai moral, nilai sosial, nilai agama, dan nilai budaya. Kira-kira dalam teks ini mengandung nilai apa? Oke. Kalau kita lihat di sini dengan melihat kata kunci kebersamaan, saling bantu, solidaritas masyarakat, ini masuk kepada nilai sosial lah, nilai sosial. Kata kunci solidaritas masyarakat. Karena dalam kutipan tersebut melalui semangat kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam menjalani kegiatan bersama. Meskipun pekerjaan tersebut membutuhkan tenaga yang besar, mereka ini lebih mengutamakan rasa kebersamaan daripada hasil panen. Jadi jawabannya yang B. Oke, jawabannya yang B. Oke, lanjut soal nomor 22. Nilai yang terkandung dalam kutipan tersebut. Oke. Lagi-lagi kita menganalisis. Kalau kita lihat dari kata kunci, ya, kita mencari kata kunci dari teks ini, di situ ada sholat tepat waktu, ya kan? Ada sholat tepat waktu, ajaran agama, juga ada kata diberkahi. Artinya di sini ini sudah mengandung nilai agama. Oke, mengandung nilai agama. Jadi jawabannya yang A. Oke, gampang sekali ya ini. Gampang sekali. Soal nomor 23. Nilai yang terkandung dalam kutipan tersebut. Oke. Kita lihat menganalisis kutipan, kira-kira di sini mengandung nilai apa ya? Di situ ada kata kunci terpojok ya. Ada kata kunci terpojok. Sebentar, oke. Kata kunci terpojok, kemudian ada berbicara jujur, kemudian menjelaskan kejadian. Artinya di sini menunjukkan bahwa nilai yang terkandung dalam cerita ini adalah nilai moral. Jawabannya yang A. Oke. 24 ya. 24 nilai yang terkandung dalam kutipan tersebut. Oke. Kita baca dengan seksama bahwa di situ ada kata upacara adat. Ya, ada upacara adat, mendengarkan cerita tetua, menghormati warisan budaya. Ini sudah jelas, ini termasuk nilai budaya. Artinya jawabannya yang C. Oke, gampang ya cara melihat analisis nilai-nilai yang terkandung dalam novel. Nomor 5, nilai yang terkandung dalam kutipan di atas ini nilai apa? Oke. Kata kuncinya di sini adalah, teman-teman bisa lihat kata kunci di sini ada kata ya, ada kata berkelahi, juga ada kata memperbaiki diri ya. Memperbaiki diri ya, dan juga pribadi yang lebih baik. Oke. Menahan emosi. Oke. Di sini sudah jelas bahwa ini termasuk salah satu nilai contoh nilai moral. Jadi jawabannya yang A. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 26 ya. Soal nomor 26. Nilai yang terkandung dalam kutipan tersebut. Oke. Di situ sudah jelas ada kata kuncinya di situ doa ya.
berdoa, perlindungan, bepergian jauh. Ini salah satu ciri bahwa nilai yang terkandung dalam cerita di atas ini mengandung nilai agama. Jadi jawabannya yang B, nilai agama mendorong kebiasaan berdoa. Nomor 27. Oke. Nilai yang terkandung dalam kutipan tersebut ya. Di situ ada kata kunci ya, kekurangan, juga ada kata kunci membantu tetangga. Artinya di sini ada kata kunci berbagi di situ. Artinya di sini adalah nilai moral. Oke. Jawabannya yang A. Nomor 28. Nomor 28, nilai yang terkandung dalam kutipan tersebut ya. Di situ ada kata kunci upacara adat, ada merayakan panen raya, mempertahankan tradisi. Artinya itu sudah jelas bahwa di dalam teks di atas ini mau mengandung nilai budaya. Jawabannya yang D. Oke. Lanjut 29 ya. 29 nilai yang terkandung dalam kutipan tersebut. Kira-kira ini nilai apa ya? Juga ada di situ ada kritik pedas. Oke. Ada kata kunci menerima, hati terbuka. Berarti di sini termasuk salah satu nilai ciri-ciri nilai moral. Jadi jawabannya yang terakhir nomor 30. Oke. Nilai yang terkandung dalam kutipan tersebut. Nilai yang terkandung dalam kutipan tersebut. Oke. Nah, di situ ada kata kunci kesuksesan ya. Ada kata kunci kesuksesan, kebahagiaan, kemudian hubungan tulus keluarga. Artinya jelas di situ ini salah satu ciri daripada nilai moral ya, bahwa jawabannya yang A. Oke, itu soal ya yang membahas terkait unsur intrinsik juga nilai-nilai yang terkandung dalam novel. Artinya teman-teman silahkan baca teksnya, pahami bagaimana cara mencari kata kunci sebuah soal ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.